Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, gimana kabarnya para santriku di kelas 7? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ustadz ikut senang kalau antum sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah Ustadz akan menyampaikan materi, atau lebih tepatnya kita murojaah materi, sekaligus Ana ingin menambahkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Ya, tentu teks laporan hasil observasi ini hanya ada di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baik ya, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan membahas satu persatu apa itu poin-poin penting atau bagian-bagian penting dari teks laporan hasil observasi. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik nih, yang pertama adalah pengertian ya. Ustadz pernah membahas kepada antum nih pada saat beberapa pekan yang lalu, beberapa minggu yang lalu menggunakan Google Meet. Mungkin sebagian dari antum masih ada yang ingat, atau sebagian lagi sudah ada yang lupa. Baik, kalau begitu Ustadz akan membahas kembali tentang pengertian teks laporan hasil observasi ya. Teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ya, ketika antum mengamati atau melaporkan menjadi sebuah teks ya. Ya, jadi antum misalnya mengamati apa gitu, misalnya tumbuhan ya, seperti antum ada contohnya tuh di buku paket ya, silakan antum buka daftar isi, silakan cari teks laporan hasil observasi. Nah, kalau sudah ketemu di halaman iya betul ya. Itu ada teks dengan judul rumput. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Baik, kalau begitu langsung saja teks laporan hasil observasi juga disebut sebagai teks klasifikasi. Ya, karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi tahu ya? Ustadz pernah memerintahkan antum nih atau meminta antum untuk mencatat klasifikasi apa? Iya, betul, penjenisan. Nah, ada lagi kriteria nih ya. Kriteria tahu ya? Kriteria itu sama dengan ciri-ciri. Baik, teks laporan hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi teksnya itu bersifat faktual atau nyata ya, benar adanya. Nah, ini berkebalikan dengan teks yang kita pelajari pada beberapa pekan lalu, yaitu teks narasi. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau teks narasi kan berdasarkan khayalan atau imajinasi. Nah, jika teks laporan hasil observasi ini bersifat faktual ya, atau berdasarkan fakta atau nyata dan benar adanya. Seperti contohnya teks rumput. Rumput nyata atau khayalan? Betul, nyata ya. Baik ya, teks tersebut menggambarkan, teks tersebut itu teks laporan hasil observasi maksudnya ya. Jadi teks laporan hasil observasi menggambarkan ciri, bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Contohnya rumput. Rumput kan ada tuh termasuk dalam pintar, tumbuhan. Nah, itu kan ada tuh di sekitar kita ya, artinya ada di alam semesta kita kan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Kita langsung saja belajar tentang fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama sudah jelas melaporkan tanggung jawab dan itu merupakan sebuah tugas dari sebuah kegiatan pengamatan. Ketika antum melakukan pengamatan, nah itu bertanggung jawab penuh nih atas tugas, yaitu melaporkan teks laporan hasil observasi. Namanya aja teks laporan ya, pasti tujuannya untuk melaporkan. Yang kedua menjelaskan dasar penyusunan, kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, fungsi lain dari teks laporan hasil observasi ini salah satunya adalah pemecahan masalah. Misalnya antum penasaran nih dengan rumput. Nah, antum buat tuh sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, sebenarnya Ustadz ingin menugaskan kepada antum untuk
mencari sebuah permasalahan yang ada di sekitar antum, lalu antum membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Namun qadarullah memang situasi dan kondisinya belum memungkinkan karena antum belajar di rumah ya, dan Ustadz juga tidak terlalu ingin membebani tugas kepada antum sekalian. Ya mudah-mudahan kita sama-sama memahami ya kondisinya ya. Nanti insya Allah mungkin pada kesempatan atau lain waktu kita bisa melakukan pengamatan bersama ya. Yang ketiga adalah sarana untuk pendokumentasian. Nah, kalau kalian lihat contoh yang ada di buku paket tentang teks rumput ya, itu kan ada foto tuh. Nah, itu salah satu bagian dari dokumentasi. Ada juga yang melampirkan video. Tapi nggak mungkin itu buku kan dilampirkan video, mau taruh di mana coba videonya? Nggak bisa ya. Nah, ada juga nanti misalnya audio, ya itu nggak bisa juga tuh karena di buku yang paling memungkinkan adalah dokumentasi berupa gambar atau foto. Baik, yang keempat sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi teks laporan hasil observasi yang antum lihat itu di buku paket contoh merupakan informasi terpercaya, bukan hoax ya. Ya. Lanjut, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, objek yang dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal ya, seperti contoh rumput. Rumput kan tunggal, meskipun ada beberapa rumput ya. Ya, kalau antum misalnya lihat nih di sekitar antum ada rumput nih, rumputnya banyak, ada rumput untuk main bola, ada rumput gajah, ada rumput Jepang, itu kan cabangnya banyak, tetapi tetap dianggap sebagai objek tunggal. Karena rumput kan memang tunggal kan, meskipun cabangnya banyak, tetap disebut objek tunggal. Seperti pohon pisang kan objek tunggal tuh tapi kenapa Ustaz kok bisa dikatakan itu objek tunggal? Nah, alasannya begini, karena pohon pisang itu kan tunggal ya. Iya, meskipun di sampingnya ada anak-anaknya yang tumbuh gitu, tetapi tetap itu dianggap sebagai objek tunggal ya, kecuali kalau pohon-pohon pisang. Nah, itu jamak, bukan lagi tunggal ya. Paham ya? Baik, yang kedua ditulis secara lengkap dan sempurna. Contohnya ada tuh ya. Ya, teks laporan hasil observasi berjudul rumput. Itu kan lengkap dan sempurna tuh ya. Baik, berikutnya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini sesuai nyambung nih dengan pengertian, yaitu berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Anda sudah baca teks laporan hasil observasi dengan judul rumput? Jika sudah, antum pasti tahu tuh itu bahwa itu semua berdasarkan fakta dan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan ya. Jadi itu berdasarkan pengamatan. Baik, keempat adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, penelitian terkini artinya terbaru yang kebenarannya sudah terbukti ya. Bisa dilihat di teks laporan hasil observasi dengan judul rumput yang ada di buku paket. Itu sudah terbukti tuh kebenarannya. Kalau rumput misalnya berwarna hijau ya, rumputnya masih segar. Kalau yang rumput kering, kuning agak kecoklat-coklatan atau coklat agak kekuning-kuningan. Nah, kurang lebih begitu tuh. Beda lagi dengan rumput yang terbakar. Rumput yang terbakar warnanya hitam, gosong ya. Ya. Baik, yang kelima, tidak mengandung prasangka dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi di sini dituliskan ya, meskipun misalnya seperti yang pernah Ana sampaikan di Google Meet ya. Ya, rumput warnanya apa? Hijau. Meskipun antum misalnya nggak suka dengan warna hijau, tetapi ketika antum meneliti rumput, antum mengamati rumput dan ternyata rumputnya warnanya hijau, ya maka tetap ditulis di teks laporan rumputnya berwarna hijau meskipun antum nggak suka ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak mengandung prasangka. Gitu ya. Baik, kalau begitu sifat teks laporan hasil observasi sudah jelas bersifat informatif, yaitu menginformasikan. Ya, contohnya ada di buku paket dengan judulnya rumput. Itu informasi tuh. Informasi seputar rumput berwarna hijau ya, manfaat rumput untuk apa saja. Nah, itu tuh. Yang kedua bersifat komunikatif ya, sama nih dengan informatif, mirip-mirip sebenarnya komunikatif ini, hanya jika informatif maka memberikan informasinya secara umum ya. Kalau komunikatif ini lebih kepada antum, nanti antum akan menanggapi ya. Namun pada pembelajaran di kelas 7 ini belum sampai seperti itu. Mungkin nanti insya Allah ya di kelas 3 akan memperdalam tentang masalah teks laporan hasil observasi.
Yang ketiga bersifat objektif, yaitu tidak ada pemihakan tadi ya. Objektif itu tidak berpihak, tidak berprasangka, tidak menduga-duga. Jadi berdasarkan fakta dan nyata ya, begitu ya. Baik, selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 4 struktur utama. Apa itu? Keempat struktur tersebut. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal-hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria atau ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Nah, misalnya objek yang diamati rumput nih ya. Nah, kan ada pembukanya tuh, lihat teks yang berjudul rumput yang ada di buku paket ya. Nah, di paragraf pertama, artinya paragraf yang pertama ya. Paragraf tahu ya paragraf ya. Nah, paragraf yang pertama disebutkan di situ kan, ya kan, bahwa dulu rumput sering disepelekan dan lain sebagainya, tidak dianggap dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah struktur lain dari teks laporan hasil observasi, yaitu definisi umum, merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Nah, setelah ada klasifikasi, maka definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas. Nah, dijelaskan rumput, yang dibahas tentang rumput. Nah, rumput yang dibahas pada definisi umum yaitu pengetahuan terkini tentang rumput ya. Jadi yang kita ketahui selama ini tentang rumput itu apa? Nah, itu dibahas di definisi umum. Yang ketiga, definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Penjelasannya rinci jika di dalam definisi bagian. Kalau di klasifikasi masih pengenalan ya. Pernyataan umum itu pengenalan. Yang kedua yaitu definisi umum. Nah, ini baru nih masuk pembahasan, tapi cuma lebih umum ya. Merupakan umum, artinya belum sampai secara detail atau secara rinci, belum ya, masih secara umum saja tentang pengetahuan kita selama ini ya. Anggapan kita rumput itu seperti ini, anggapan rumput itu seperti ini. Nah, yang ketiga disambung nih dengan definisi bagian, itu penjelasan lebih rinci tentang manfaat rumput setelah diteliti oleh para peneliti, oleh para observer yang mengamati. Ternyata rumput memiliki manfaat seperti ini, khasiatnya seperti ini ya, digunakan bermanfaat bagi manusia dan lain sebagainya. Yang keempat, definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, ini definisi bagian dan definisi manfaat ini hampir sama ya. Jika di definisi bagian dijelaskan secara rinci, kalau definisi manfaat hanya fokus pada manfaatnya saja. Manfaat bisa masuk ke definisi bagian ataupun definisi manfaat itu sendiri. Jadi jika kalian menemukan hal, misalnya dalam ulangan akhir semester menemukan sesuatu yang sama, maka dua-duanya benar. Ya, termasuk manakah bagian ini ya, itu penjelasan rinci termasuk bagian manakah. Nah, itu bisa masuk ke bagian definisi bagian atau definisi manfaat. Baik, kalau begitu lanjut lagi syarat-syarat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Sudah jelas ya, lihat contoh rumput yang ada di buku paket. Mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap ya, strukturnya urut tuh ya, dari awal tuh pengenalan masuk ke isi ya kan, manfaatnya dijelaskan di situ apa saja. Nah, kan lengkap tuh. Nah, contohnya sudah ada. Makanya baca teks rumput yang ada di buku paket ya, cari di daftar isi, silakan langsung cari daftar isi, setelah itu temukan ya, karena Ustadz sudah pernah membahas nih di Google Meet ya pada pertemuan beberapa pekan lalu ya. Baik, yang ketiga, di dalam teks tidak ada Afwan, yang kedua belum ya. Yang kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan. Nah, inilah perbedaannya. Misalnya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Anda sudah ingat, masih ingat ya? Teks deskripsi ya. Ya, yang dulu Ana pernah minta kepada antum ya, sebagai murojaah saja ini ya, mengingatkan bahwa dulu antum pernah belajar teks deskripsi, yaitu mendeskripsikan tentang belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Sekarang ada penutupnya tuh. Di awal antum jelaskan seperti ini, akhirnya diakhiri dengan simpulan atau penutup. Penutupnya kami merasa bla 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 bla. Nah,
Nah, di situ tuh penutup tuh. Nah, bedanya dengan teks laporan hasil observasi itu tidak memiliki penutup. Contohnya ada di teks rumput yang ada di buku paket. Antum baca, kalau tidak baca bingung nanti ya. Silakan antum cari sendiri, di situ tidak ada namanya kesimpulan atau penutup. Yang hanya ya penjabaran tentang definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Begitu ya. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Ya, opini itu pendapat pribadi seperti yang Ustaz contohkan tadi ya. Sifatnya objektif atau tidak berpihak atau tidak menduga-duga, tidak berprasangka. Nah, itu opini tuh. Ya. Jadi semuanya misalkan kita meneliti rumput yang masih segar ya, rumput hijau. Ya, meskipun kita nggak suka warna hijau, ya tapi faktanya atau yang nyata kita lihat dengan mata kita warnanya hijau, ya sudah kita tulis saja di teks berwarna hijau. Meskipun kita nggak suka dengan warna hijau, misalnya seperti itu. Yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Ya, ini nyambung nih dengan yang ada di pengertian ya. Jadi teksnya berisikan informasi, contoh ada di buku paket ya, teks berjudul rumput, nah itu berdasarkan fakta semua. Baik, yang berikutnya, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Adapun langkah-langkah diantaranya yaitu membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang diamati apa sih? Rumput, ya ditulis rumput. Yang diamati apa sih? Pohon pisang, ya tulis pohon pisang. Yang diamati apa? Misalnya hewan, yaitu ayam, ya sudah tulis ayam. Nah, begitu ya. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, kerangka teks itu seperti yang tadi ya, struktur ya. Klasifikasi, definisi. Definisi apa yang pertama? Definisi umum. Dilanjutkan definisi bagian, dilanjutkan dengan definisi manfaat. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, klasifikasi, lalu ke bagian isi, definisi umum, definisi bagian. Setelah itu membuat klasifikasi secara umum. Langkah-langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Nah, ini masuknya yang terakhir ya, menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan, itu masuk ke dalam definisi manfaat. Jadi yang pertama klasifikasi dulu, jelaskan tuh. Ya, pengenalan tentang rumput. Apa sih itu rumput? Rumput adalah sesuatu yang mengelilingi rumah atau mengelilingi tanaman yang ada di sekitar rumah. Nah, kurang lebih begitu tuh klasifikasi. Baru masuk ke definisi umum. Rumput selama ini kita ketahui sebagai tanaman bla 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 bla. Nah, itu masuk ke definisi umum. Setelah itu masuk ke definisi bagian. Ini perinciannya nih. Rumput ternyata seperti setelah diteliti oleh para peneliti, oleh para ahli, ternyata dibuktikan bahwa rumput ya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah itu yang terakhir yaitu klasifikasinya adalah definisi manfaat. Nah, di definisi manfaat ini nanti akan dijelaskan tentang manfaat rumput. Contohnya ada tuh di buku paket ya. Baik, kalau begitu. Nomor 4, yang terakhir, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Nah, teks laporan hasil observasi ketika sudah jadi, ya, kita sudah mengamati, sudah menulis, semuanya kita tulis ya, strukturnya sudah lengkap. Nah, kita amati lagi tuh, ya, dicek dari awal, dari judul, dari pernyataan umum, klasifikasi, ke bawah lagi ke definisi umum, setelah itu definisi bagian, dan yang terakhir adalah definisi manfaat. Dicek lagi itu ya, apakah sudah benar atau masih ada beberapa kalimat atau kata atau maksud yang tidak nyambung. Jadi teks laporan observasi ini urut dan nyambung ya, tidak acak-acakan gitu, enggak ya. Ketika mungkin antum pernah membuat teks deskripsi dulu ya nggak urut, ya itu nggak masalah karena deskripsi. Beda dengan teks laporan hasil observasi, ini harus urut dan saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Baik, kalau begitu alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mengikuti. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal, dan Ustaz sampaikan kepada antum sekalian untuk rajin-rajinlah membaca buku ya.
Buku apa saja boleh, asal satu tidak mengandung kekerasan, tidak mengandung pembulian, tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, tidak mengandung sesuatu yang berbau atau membahas tentang alkohol, narkoba, atau rokok, ya, atau sesuatu yang membahas tentang pergaulan bebas, ya. Hindari itu, ya. Hindari bacaan-bacaan yang seperti itu. Namun jika bacaannya tentang sejarah Islam, tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa asing, ya, bahasa Arab atau bahasa Inggris, silakan, semuanya boleh, ya. Ya, terlebih kalau antum ingin membaca buku bahasa Indonesia yang sudah antum beli, atau tepatnya orang tua antum beli dengan harga mahal, wajib hukumnya bagi antum untuk membacanya, ya. Buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Baik kalau begitu, ya. Ustadz pesankan juga kepada antum, ya, sebentar lagi mau melaksanakan ulangan akhir semester. Jaga kesehatan karena sekarang ini sedang pandemi, ya. Dan juga apalagi ditambah dengan musim hujan, jadi anak minta kepada antum untuk selalu menjaga kesehatan antum sehingga nanti pada saat pelaksanaan ulangan akhir semester antum bisa fokus dan konsentrasi. Baik kalau begitu, jika ada yang masih kurang paham atau belum paham, silakan antum putar ulang videonya, atau antum bisa cari di internet sebagai sumber rujukan lain atau di buku paket, atau langsung tanyakan kepada anak pada saat jam pelajaran. Baik kalau begitu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.